warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, dalam materi kali ini akan menjelaskan tentang bagaimana proses siklus perkembangbiakan pada katak. MBV1 ini dalam melanjutkan generasinya dalam melakukan proses metamorfosis, yaitu perubahan fungsi organ tubuh. Pada kesempatan ini kami akan menjelaskan untuk Anda bagaimana proses metamorfosis tersebut berjalan di setiap tahap, sama seperti metamorfosis kupu-kupu dan metamorfosis makhluk hidup lainnya. Berikut adalah penjelasannya. Proses metamorfosis katak yang juga diawali dengan kasih telur. Telur katak diperoleh dari hasil pembuahan dua sel telur betina oleh sel telur jantan. Telur katak umumnya ditemukan secara berkelompok karena disatukan oleh sel macam jeli. Setelah berkembang selama 21 hari, embrio dalam telur kemudian keluar dari cangkangnya telur sebagai kecebong atau berudu. Pada tahap awal berudu, umumnya masih akan memakan sisa makanan dari cangkangnya, hingga fungsi tubuhnya memungkinkan untuk mencari makanan sendiri. Setelah mengalami fase pertumbuhan, kecebong mulai berubah bentuk, mulutnya akan melebar, insangnya hilang, ekornya memendek, dan paru-parunya telah hampir berfungsi. Pada fase ini, kita bisa melihat berudu berubah menjadi seekor katak muda. Tepat 11 minggu setelah telur diletakkan oleh induknya, telur katak kini telah tumbuh jadi katak dewasa. Katak dewasa telah memiliki paru-paru yang berfungsi sebagai alat pernafasan di daratan. Kakinya tumbuh kuat dan memiliki selaput antara setiap jarinya, sementara ekornya telah benar-benar hilang. Metamorfosis katak terbagi dalam 5 fase, yaitu fase telur, kecebong atau berudu, katak muda, dan katak dewasa. Kelima fase tersebut dapat diilustrasikan dengan gambar metamorfosis katak berikut ini. Pertama-tama, katak betina akan mencari katak jantan untuk pasangan melakukan proses produksi dan pembuahan. Katak betinanya biasanya mencari katak jantan yang bisa menghasilkan telur yang banyak, serta bisa menghasilkan telur yang bagus dan baik untuk dinetaskan. Setelah katak betina menemukan katak jantan untuk pasangannya, katak betina akan melakukan proses produksi dengan katak jantan dan melakukan proses pembuahan. Setelah itu, katak betina akan bertelur di saat malam hari. Telur yang dihasilkan oleh katak betina akan menggenang di dalam air atau menggenang di dalam bunga teratai. Setelah katak betina sudah selesai bertelur, katak betina akan meninggalkan telurnya. Telur katak sangat banyak dan dilindungi oleh lendir agar terlindungi dari berbagai ancaman, dan telur katak juga ditutupi dengan kapsul yang mirip dengan jeli yang bisa mengembang atau menyimbang saat menyentuh air. Karena itulah bisa membuat suplemennya semakin membesar dan janinnya terlindungi. Setelah telur menetas, maka keluarlah berudu atau kecebong. Akan tinggal di air selama hidupnya. Kecebong tidak memiliki kaki dan tangan, hanya ekor saja yang bernafas menggunakan insan. Setelah umurnya bertambah, ini akan terus berkembang hingga mulai tumbuh kaki bagian belakangnya dan tetap bernafas menggunakan insan. Kecebong berkaki mencari makanannya di dalam air. Kecebong ini selanjutnya akan berubah menjadi katak muda. Katak muda masih memiliki sedikit ekor yang lancip, namun sudah tidak hidup di air lagi. Katak muda hidup di daratan sampai dewasa. Setelah berubah menjadi dewasa, katak akan hidup di daratan dan tidak lagi menggunakan insan untuk bernafas. Dan tahap terakhir, katak dewasa akan kembali lagi ke air hanya untuk bertelur demi kelangsungan hidup dan generasi selanjutnya. Sekian pembelajaran metamorfosis katak yang dapat saya berikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.